وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama hadir di Majelis Taklim tahun ini untuk belajar berbagai masalah ilmu, terutama ilmu fikih. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih sholat. Sebelumnya saya mulai dengan pertanyaan dari salah satu jamaah. Kemarin, tadi malam, dia bertanya tentang kejadian yang dialami di lingkungannya di salah satu pondok pesantren tingkat internasional atau pondok pesantren yang di dalamnya terdapat berbagai madhab. Singkat cerita bahwa suatu ketika mereka sholat berjamaah, kemudian tanpa tidak sengaja imamnya tidak menggunakan sutra. Kemudian ada orang yang lewat di depannya. Ini kejadian pada sholat asar. Menurut salah satu pengasuh di pesantren tersebut, di pesantrennya tingkatannya Ma'had Ali ya, tingkatannya setelah mahasiswa. Pada kejadian tersebut salah satu pengasuhnya mengatakan sholatnya harus diulangi semuanya. Kenapa? Karena imamnya sudah dilewatin orang, di depannya itu ada orang lewat. Nah, pengasuhnya ini sebenarnya tingkatannya dokter juga dari luar negeri, asli luar negeri, bukan asli Indonesia. Bermadhab Hambali, Imam Ahmad, sehingga wajar kalau mengatakan bahwa sholatnya batal. Ada salah satu mahasiswa atau mahasiswi di situ mengirim kepada saya, bagaimana nih masalahnya. Saya katakan para ulama berbeda pendapat. Di dalam hadis disebutkan yang memutus tuqta'us sholat, yang memutus sholat itu ada 3. Apa itu, Bu? Pertama al-haid. Al-haid itu orang haid, maksudnya wanita dewasa, bukan wanita yang sedang haid, bukan, wanita yang sudah dewasa. Yang kedua adalah al-himar. Inna ankaral aswati la sautul hamil, al-hamil atau al-himar. Keledai, ada keledai lewat? Nggak ada. Udah dengar aja kalau gitu. Ya nggak tahu tadi ada. Mati. Ada yang kendor mana? Tadi barusan ada. Oh gitu. Kalau nggak bisa berarti yang situ aja. Ibu nggak usah lihat, bapak-bapak yang lihat. Atau ini dipindahkan ke sana di mana? Ada ya?
berarti memang harus dicabut masukkan gitu. Ganjil genap baik. Ya. Ibu yang kami hormati, yang membatalkan sholat, yang memutus sholat, tuktaqus sholat itu ada 3. Wanita haid, wanita dewasa, al-himar, yang ketiga al-kalbu, anjing. Ada mengatakan al-kalbun al-aswad, anjing hitam. Anjing hitam. Ya, baik, ini hadisnya sahih ya, bahwa terputuslah sholat ya, orang yang tidak menggunakan sutra di depannya dengan 3 makhluk, wanita, keledai, dan anjing hitam. Yang kita bahas sekarang pada rahimahullah adalah pertama makna sutra ya. Jadi sudah kita pernah bahas, sutra itu adalah ya, sutra adalah pembatas ya, sutra adalah pembatas antara orang sholat dengan orang yang di depannya atau dengan sesuatu yang ada di depannya. Itu disunahkan. Di dalam banyak hadis disebutkan bahwa sholat hendaknya menggunakan sutra. Sutra ini hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya untuk menyempurnakan sholat itu tidak menggunakan sutra. Seandainya tidak menggunakan sutra, sholatnya sah. Karena tidak ada di dalam fikih, setahu saya tidak ada dalam fikih itu salah satu rukun sholat atau syarat sholat adalah sutra, tidak ada. Yang ada justru 18 rukun sebagaimana disebutkan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abi Suja 18 rukun. Ini ada mahasiswa nanti wajib menghafal 18 rukun sholat yang disebutkan di dalam matan Abi Suja 18 rukun sholat dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, tidak juga disebut di dalam syarat sholat ya, tidak disebut. Berarti kesimpulannya sutra itu tidak syarat, tidak termasuk syarat, dan tidak termasuk rukun. Berarti itu pelengkap seperti shaf dalam sholat. Jadi shaf dalam sholat dan sutra dalam sholat ini ya, itu hukumnya sunnah. Seandainya shafnya renggang, tidak membatalkan sholat dan tidak pula menyebabkan sholatnya batal, termasuk sutra. Sehingga pelengkap itu harus kita pahami dulu. Sehingga kalau ada orang sholat nggak pakai sutra, sholatnya sah. Kalau nggak ada orang melewati, alhamdulillah sempurna. Tetapi ketika ada orang lewat di depannya, ada kucing lewat di depan, tadi ada kucing barusan ya, tapi kucing tidak termasuk dalam hadis yang disebut binatang. Itu yang disebut cuma 2, kalau dia sama anjing hitam. Anjing pun hitam, berarti kalau anjing putih beda lagi. Karena pernah salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus anjing hitam? Kata Rasul mengatakan anjing hitam itu dari setan ya, hitamnya hitam legam, hitam banget. Jadi ini hadis masih banyak penafsiran gitu dalam fikih itu gitu, bukan harga mati. Banyak penafsiran maksudnya apa? Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bagaimana perempuan
atau saya disamakan dengan anjing sama keledai, itu marah nggak disampaikan dengan disamakan dengan keledai sama anjing. Tapi ini Rasulullah SAW yang berbicara, masa kita marah dan menolak hadis ini? Kan enggak. Coba siapa namanya ahli ditulis di situ masalah ini, ada di internet ya, yang memutus sholat 3 makhluk yang memutus sholat, ditulis nanti kan keluar biar bapak-bapak tahu. Antum sambil dengar sambil mencari cepat gitu, biar untuk pendukung. Itu Bu ya. Jadi pertama, hadis ini ya tidak secara tegas mengatakan sholatnya batal. Yang kedua, bahwa sutra itu ya, sutra itu bukan sesuatu yang wajib, sunnah. Yang berikutnya, 3 makhluk ini alasannya apa kan gitu. Ini belum fix, artinya para ulama masih berbeda pendapat. Nah itu ya, coba dibesarkan apa namanya hadisnya, saya bacakan. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum qa'iman yusalli fa innahu yasturuhu. Kalau dia itu lagi sholat, maka ada yang membatasinya. Idza kana baina yaday mislu akhiratur rahli. Kalau di belakangnya ada tempat duduk di atas punggung kuda kayak gini nih. Ini namanya akhiratur rahli. Jadi pembatas tempat duduk itu kayak kursi ini Bu. Ya tapi agak tinggi dikit ya. Ini nggak apa-apa segini, yang penting bisa sendera. Itu maksud akhiratur rahli. Fa in lam yakun baina yaday mislu akhiratur rahli. Jika tidak ada sutra, fa innahu yaqta'u salatuhu yaqta'u salatahul mar'atu wal khimaru wal qalbul aswad. Maka jika tidak ada sutra seperti yang saya dudukkan ini, maka terputus sholatnya. Kata-kata terputus, kita bahas kata-kata terputus. Jadi kita agak dikit nggak apa-apa, pelan-pelan. 30%. Ya. 30%. Dari berapa? Dari 2,8. Iya, dari berapa? Memutus. Maka sholatnya akan diputus oleh perempuan, oleh keledai, oleh anjing hitam. Berkata Abu Dzar, ma barul aswadi minal asfari minal ahmari. Kenapa harus hitam, tidak kuning, tidak merah? Maka Abu Dzar ditanya seperti itu gak bisa jawab. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa harus seperti itu? Faqala al-kalbul aswadu syaitonun. Ya, anjing hitam itu setan. Nah, udah sampai situ aja hadisnya. Nah, kita bahas Bu, yakto itu apa? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Yakto itu memutus apanya? Kan gitu. Sholatnya loh, sholat itu diputus, memang sholat itu kabel. Kok diputus? Nah, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat di dalam memahami. Sebelum saya lanjutkan, saya berikan contoh lain ya. Atau ini kita lengkapi dulu. Nanti misal-misal lain yang hampir sama maknanya. Saya lengkapi dulu. Mayoritas ulama mengatakan maksudnya terputus itu adalah terkurangi pahalanya. Itu metode nama, terkurangi pahala mayoritas ulama seluruh dunia. Itu
mengatakan terkurangi pahalanya dengan ada orang yang lewat di depannya karena dia tidak menggunakan sutra. Jadi ibu-ibu kalau ada kejadian seperti itu nggak usah panik. Oh iya, dan pengajian kemarin dinyatakan mayoritas ulama mengatakan terputus di sini maksudnya terputus pahalanya atau berkurang pahalanya sebatas ada orang lewat. Jadi ini masuk akal, bisa diterima dengan akal sehat. Kenapa gini Bu? Karena ketika sholat ya, dia kan fokus, pahalanya penuh. Ketika ada perempuan yang lewat, hilang fokusnya pas lewatnya kan. Siapa ini? Perempuan lewat di depan. Dia habis mandi, habis keramas, pakai minyak wangi, pakai lotion, ya. Baunya ya Allah, ini siapa ini? Dia mikir-mikir tetangga saya mungkin. Nah itulah yang menjadikan sholatnya, pahalanya berkurang karena khusyuknya berkurang. Ya, kok kenapa? Karena baunya tadi, karena orangnya. Beritanya yang semasa dilewati, yang semasa dilewati. Pas masa dilewati. Dan yang lainnya nggak apa-apa. Lainnya nggak apa-apa kalau dia habis itu fokus lagi. Oh, iya. Beda kalau habis itu dia mikir siapa ini, nggak tahu. Akhirnya dia lupa berapa rakaat kan? Nah itu pahalanya berkurang banyak. Satu, betul Bu ya, masuk akal. Yang kedua, kenapa keledai? Kenapa nggak kucing? Tadi ada kucing biasa aja, nggak teriak-teriak. Coba kalau dia masuk depan ibu-ibu, wah ibu geger. Keledai itu di sini saya belum lihat di Indonesia, bagi di pasar minggu nggak ada. Adanya di Mesir. Ragunan ada, ya tapi kan masuk dulu, masuk ke kebun binatang dulu. Ini di jalan raya Bu. Di Mesir itu keledai di mana-mana sebagai pengangkut barang-barang. Karena Mesir itu kota Kairo itu kota dua peradaban lama dan peradaban baru. Ya. Yang satu gedungnya tinggi, berapa puluh tingkat, mobilnya bagus-bagus, di bawahnya ada keledai yang lagi berjalan membawa barang rongsokan, bikia, barang rongsokan. Itu kayak dulu Jakarta zaman dahulu. Jadi kontras banget, yang satu gedung tinggi, yang satu keledai. Itu setiap Jumat yang saya dengar itu terdengar suara ringkian keledai. Ringkiannya itu kayak apa? Kayak pintu pecah. Wah, oras lagi orang buat kaget. Kalau orang sedang minum biasanya minumannya kaget karena suaranya begitu keras. Itulah yang membuat kemudian khusyuknya berkurang. Nah, yang ketiga, itu terdapat dalam surat apa Bu? Surat keledai itu terdapat dalam surat apa Bu? Surat 31 ayat 19 ya. Kalau kita tahu bawah aja. Keledai, suara keledai. Iya, surat 31 ayat 19. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Ya udah ketemu Bu. Surat ke-31 ya, ayatnya 19. Oke, benar ya? Ya, benar, ayat 19.
la sautul hamir. Nah, itu dasarnya. Baik, sekarang kita menginjak yang ketiga, anjing hitam. Sudah dijawab oleh Rasulullah, kenapa anjing hitam kemudian bisa mengurangi pahala, karena anjing hitam itu adalah setan. Berarti Anda sedang diganggu setan dengan anjing hitam. Nah itu ya. Jadi gitu Bu ya. Itu ceritanya seperti itu. Oleh karena itu mayoritas ulama mengatakan hanya berkurang pahalanya, sedangkan satu madhab namanya Imam Ahmad mengatakan tok ya terputus ya nggak sah sholatnya. Itulah kemudian kenapa salah satu dokter atau salah satu pemimpin pengasuh di pondok itu mengatakan ulangi semuanya katanya. Geger jadi nyerang. Kemudian saya bukakan internet, saya kirim ini pendapat majelis ulama, dapat fatwa ulama Timur Tengah juga mengatakan seperti itu. Jadi sebagai seorang ulama, sebagai seorang yang tahu ilmu, mestinya itu mengungkapkan dua pendapat itu, apalagi di kalangan mahasiswa, di kalangan para pelajar, sehingga tidak nanti pada satu pendapat dan memilih sesuatu yang lebih maslahat. Udah sholat suruh ngulangin ya, padahal itu berbagai macam pesertanya itu dari berbagai negara. Nah, mestinya seperti itu. Jadi ilmu saja tidak cukup ibu-ibu, kalau ada namanya etika, kalau adanya adab ya, saling menghormati perbedaan pendapat, tidak memaksa. Nah, itu penting. Makanya sering saya sampaikan di mana-mana bahwa Imam Syafi'i mengatakan kun faqihan wa sufiyan. Jadilah orang ahli fikih dan orang yang beretika. Ya, walaupun beliau menggunakan kata sufi, bukan berarti maksudnya sufi itu bukan. Itu maksudnya orang yang beradab dan beretika, tahu masalah-masalah yang berhubungan dengan sosial, psikologi masyarakat. Indonesia umpamanya ketika berhadapan dengan hukum di Indonesia, ia menggunakan pasal-pasal yang kaku, ya, sehingga kadang-kadang ada seorang, ya banyak kasus yang saya sebutkan, orang-orang ya ada ibu-ibu umpamanya miskin tua, ya mengambil beberapa kopi, ya rontok kopi atau coklat, ya singkong, ya dikena hukuman pidananya berapa, 9 bulan atau berapa itu, atau lebih. Anak-anak yang nyuri sarimi itu juga dihukum berapa anak-anak, ya karena terlalu kaku. Sedang ada seorang koruptor 300 triliun gitu atau berapa itu dihukum 2 tahun, denda 5 rupiah umpamanya. Itu tahanan habis. Jadi kan main fulus biasanya. Itu kenapa? Hukum. Nah, saya melihat hukum hanya sebagai hukum saja, tapi nggak ada etika, tidak ada sopan santun, tidak melihat faktor sosial dan sebagainya. Pada seorang hakim, seorang hukum terus melihat semuanya. Oh, dimaafkan karena ini mungkin belum tahu, dimaafkan karena ini sudah tua, dimaafkan karena orang miskin. Pada zaman Umar bin Khattab, ibu-ibu sekalian, ada orang mencuri dibebaskan. Kenapa? Karena yang mencuri satu masih anak-anak, yang kedua mencurinya pada musim paceklik, krisis ekonomi, yang ketiga yang dicuri tetangganya sendiri yang kaya raya, rumahnya nempel dengan yang miskin sekali itu. Justru dipanggil orang kayanya, kenapa kamu nggak membantu tetanggamu yang miskin? Bukan yang miskin yang dihukum. Ya memang mencuri, tapi mencuri karena apa? Karena orang kaya nggak membantu pada tetangganya. Itu Umar bin Khattab tidak menghukum anak ini karena ada faktor-faktor yang lain. Itulah makna kun faqihan wa sufiyan. Jadilah ahli fikih, ahli hukum, sekaligus ahli sosiologi, ahli etika, ahli adab. Di Indonesia pun kasus-kasus hukum yang besar, pakar hukum itu memegang hukum tanpa memegang etika. Oh, ini kan nggak melanggar hukum, ini nggak melanggar hukum. Dikatakan oleh ahli filosofi, filsafat atau ahli etika,
Belum nggak ada aturan larangan buang air kencing di pinggir jalan, nggak ada aturan. Gitu toh. Tetapi itu aturannya aturan etika. Kalau dalam masalah fikih saya jelaskan Bu, boleh nggak seorang laki-laki sholat pakai celana kolor? Boleh. Sholat di Tapi nggak masjid, beretika. sholat di masjid. Beretika lah. Nanti lo kamu kok sholatnya pakai kolor? Nggak ada yang larang, mana dalilnya? Dilarang sholat pakai kolor. Kalah kalau di situ kok nggak ada dalilnya, boleh. Tetapi tidak sopan, tidak etika. Orang mengatakan begini kan, padahal tidak melanggar hukum, dia melanggar tata apa? Tata krama, tata sosial. Itu. Jadi saya kembali kepada masalah kita. Memang para ulama memang ada hadis ini, tetapi para ulama berbeda pendapat. Di situ banyak yang menganut berbagai mazhab. Hendaknya jangan diputuskan harus mengulangi sholat, jangan. Silakan yang mengulangi sholat silakan, yang tidak mengulangi tidak apa-apa. Karena ini baru perbedaan pendapat gitu loh, maksudnya. Selesai Bu ya. Ini melanjutkan pertanyaan dari jamaah. Begitu kan tenang jadinya ya. Ya kalau begitu tenang jadinya tuh. Tenang, nggak ribut. Kalau itu ribut sampai WA saya dan sebagainya. Makanya saya sampaikan di sini supaya ibu-ibu kalau terjadi seperti itu nggak usah ribut. Dalilnya mana, tanya dalilnya mana dan bagaimana perkataan para ulama. Saya kira itu Bu ya. Baik. Ada yang bertanya dari sini? Selesai itu ya. Baik. Baik. Silakan. Saya kita kembangkan. Baik. Kan sutra itu kan ada yang bilang berdiri. Tapi kalau ada yang bilang sajadah aja itu sutra itu. Ya, jawabannya bahwa sunnahnya kayak itu. Sutra itu ukurannya ini Bu, ini yang saya duduk ini, ukurannya seperti tempat duduk yang ada senderannya. Mungkin zaman Nabi belum ada kayak gini, adanya tempat duduk di atas kuda, pelana kuda, agak tinggi. Ini standarnya seperti ini, standar minimalnya. Jika tidak ada, maka boleh yang lebih kecil daripada itu. Contohnya apa? Apa namanya? Gelas. Boleh. Gelas lebih kecil kan? Atau HP diberdirikan kayak gini. Kalau HP hilang tas saja Tas. Nah, ini makanya kemana-mana saya bawa tas ini Bu. Kenapa Ustaz? Karena kalau sholat saya gini kan. Jadi Ibu nanti bawa tas kayak gini persis Bu ya. Kayaknya ada pendapat yang mengatakan Yang bisa berdiri. Bisa berdiri. Ya. Gitu. berarti yang di Masjidil Haram itu sering lewat-lewat orang. Enggak satu-satu. Berarti apa? Itu kalau bisa dalilnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Ibu apa nih Bu? Penting nih Bu. Ibu apa satu ayat ini menyelesaikan ribuan masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Ya mastata'tum. Ya. Surat At-Taghabun itu sampai berapa? 64. Ya, surat Taghabun ini apa? Saya cari dulu apa namanya suratnya atau ayatnya, kemudian nanti dihafal Bu ya. Karena menghafal ayat ini menyelesaikan ribuan masalah fikih. Ya. Ayatnya ya itu adalah ayat 13, 14 ya. 16 ayat 16 fattaqullaha mastata'tum wasma'u. Ini nanti masuk dalam kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu taisir. Nah, ini nanti masuk dalam kaidah apa Bu? Al-masyaqqatu. Ini kaidah besar nih Bu, al-masyaqqatu.
Tajlibu At-Taisir. Boleh itu di apa namanya, dicari di internet itu biar bapak-bapak juga lihat, karena bapak nggak usah lihat ini. Ke depan kita usulkan supaya sekali menulis 2 layar terlampau. Siap. Itu ya, panggil ahli IT gimana caranya, karena di masjid-masjid lain bisa kok. Bisa. Di masjid lain itu sekali layar 3. Kemarin barusan dari Senin kalau nggak salah, itu langsung 3 layar berkembang, wong, 2 TV, 1 layar besar. Itu pernah jadi ibu-ibu. Al-Masab Patut Tajribut Taisir. Nah itu dia dibuka. Apa itu? Kesusahan memberikan kelonggaran. Apa itu nggak jadi ngentengin tak? Sebentar loh Bu. Ya tinggal orangnya. Kalau orangnya udah nggak niat belajar Islam ya semuanya dicari ya kayak gitu Bu. Kalau orang tuh tahu hukum, kemudian jiwanya nggak bener, dia akan nyari yang enteng aja. Enteng. Itu bukan fikihnya yang salah, memang hatinya salah. Makanya dilarang ya. Pakai Google aja bisa. Apa namanya? Maksudnya gimana? Tadi apa Bu kita bilang? Mas Toto tuh tadi saya. Ya, maksudnya sesuatu makanya kita dilarang untuk namanya memilih 4 mazhab yang paling mudah bagi dia, nggak boleh. Gitu tuh. Iya nggak boleh, itu namanya talfik. Talfik itu menggabung mazhab-mazhab cari yang paling mudah. Itu nggak boleh. Barang siapa yang mencari mudahnya saja dianggap zin, apa? Zin, orang kuatnya. Nah, itu sudah ada itu ya. Tapi kan tadi pakai dalil itu Mas Toto tuh. Makanya ahli fikih itu harus punya etika. Kun fakihan atau sufiyan. Ini siapa Bu? Supaya enggak kon. Ya, kon ini Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i. Ini aja biar cepat. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Asy-Syafi'i mengatakan kun fakihan wa sufiyan. Nanti yang mahasiswa terus nanti dicari di rumah ya, wa sufiyan, atau kalau bisa dicari sekarang lebih baik. Jadilah ahli fikih dan ahli adat. Kalau kita terjemahkan ahli adat, jadilah ahli fikih dan ahli etika. Ya, ini salah satu ya. Oh nggak ada internetnya itu. Habis. Ada lah. Nah, itu nggak bisa. Itu hidup tuh ada di gambar Eng. Ya, itu penuh. Apa ya tadi nggak bisa buka itu? Itu udah terbuka ada. Saya Ya buka. Kering aja kerak gitu. Ini. Lah, Nggak bisa. situsnya yang nggak ada, bukan internetnya. Ya situs yang lain juga, masa seluruh situs di dunia nggak bisa dibuka. Ya mana yang mudah itu, yang kaidah ketiga itu ya. Kita chat. Nah, internetnya nambah. Baik. Itu Bu ya. Gimana Bu? Fatakula. Jadi pertanyaan satu ibu tadi itu menghasilkan banyak hal. Pertama ini surat At-Taghabun ayat 16, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Mampunya sutra kayak besar silakan, mampunya pakai gelas silakan, mampunya pakai kacamata, mampunya pakai kopiah, dan mampunya pakai sajadah, oke. Nah, pakai sajadah silakan. Ya itu. Yang kedua, kalau kita nggak bisa berdiri, duduk. Ya nggak bisa duduk, tidur kan gitu. Oke, itu ibu kalau sholat nggak bisa rukuk, ya sudah rukuk sebisanya. Nggak bisa sujud, ya sudah sujudnya sebisanya, nggak mesti nempel ke sajadah, tidak mesti nempel ke tanah, karena nggak bisa, dia sakit punggungnya. Nah, jadi kaidah ini menyelesaikan ribuan masalah.
kesusahan itu memberikan kelonggaran. Nah, Islamu yusrun, Islam itu mudah. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Surat apa? Ya. Surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah ayatnya ya 185. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menjadikan itu kemudahan bukan kesusahan. Itu Bu ya. Jadi sutra pakai sajadah boleh berdasarkan dalil ini surat Al-Tawabun ayat 16 dan surat Al-Baqarah 185. Tetapi bukan berarti memudah-mudahkan. Nah, itu. Ada bertanya dari bapak-bapak? Nggak ada, berarti sudah. Nah, silakan mahasiswa. Jangan dakwah ya. Speakernya di belakang. Apakah yang melewatin itu jika tidak 3 golongan gitu kan? Apakah masuk dalam kategori itu khilaf? Kalau bagian ahlul zahir itu madhab yang selalu menggunakan lafaz yang ada aja. Kalau yang ada 3 ya 3, apa yang lain gitu loh. Berarti yang kucing, apalagi kucing, ular, apa namanya itu yang kecil itu, rayap, kecoa. Nah, enggak kan, makanya kalau kita dikembangkan repot Bu. Nah, makanya sudahlah, makanya nanti ilahnya apa? Dalam survei itu ilahnya, alasannya apa? Itu saya sebutkan alasannya karena perempuan itu menarik perhatian, gitu kan? Kemudian karena kredit itu suaranya mengganggu. Kalau bahasa karena setan, maka selain yang tidak punya sifat itu enggak. Maka kalau ada orang bawa trompet, kok trompet, ya dia mengurangi pahala karena walaupun dia manusia, tapi kan bawa trompet, trompetnya kayak keledek, benar nggak boh? Kalau kucing datang, nggak masalah, dia nggak mengganggu, nggak ada suaranya. Anak kecil, masalahnya gini, anak kecil bagaimana? Biasanya gini Bu, anak kecil itu kalau diajak ke masjid, biasanya mengajak itu adalah makmumnya, oke? Makmum. Kalau makmum jalan di shop makmum tidak masalah, karena sutra itu aturannya untuk imam saja. Sutra itu aturannya untuk imam saja. Kejadian di pondok pesantren tadi kan melewati depan imam. Orang dewasa pun kalau berjalan di depan jamaah enggak masalah. Mana dalilnya Ustaz? Itu berjalan. Dalilnya adalah ya, adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya langsung cerita aja ya. Suatu ketika beliau Ibnu Abbas itu membawa keledai. Ya, ini masjidnya Rasulullah. Ini lebih cepat dipahami gambar daripada kata-kata. Ini masjidnya Rasulullah itu tidak ada pintunya, jadi terbuka. Nah, beliau itu mengikat keledainya di sini Bu ya, di tempat ini lah ya. Kemudian beliau mau ngambil sesuatu di samping masjid, jangan dia masuk. Padahal sini banyak orang sholat, memutus shaf gitu loh Bu, menyeberang shaf. Tidak ada satupun yang menghalanginya dan tidak ada satupun yang komplain. Padahal Rasulullah SAW lagi sholat menjadi imam. Berarti apa? Berarti tidak apa-apa melewati orang yang lagi sholat berjamaah.
Karena sutratul imam, sutratul makmum, sutranya imam itu sutranya makmum, itu para ulama mengatakan. Sehingga sutra ini hanya berlaku satu untuk imam, dua untuk orang yang sholat sendiri. Catat bu, sutra berlaku untuk imam sholat dan untuk orang yang sholat sendiri. Makanya ibu kalau sholat di masjid mau sholat sunnah pakailah sutra. Sholat wajib tidak perlu pakai sutra karena imamnya sudah mewakili kita. Jadi imam itu mewakili satu sutra, kedua mewakili bacaan Al-Fatihah. Sebagian ulama bagi sholat isi dan sholat jahar udah membaca Al-Fatihah sudah tidak membaca menurut mazhab Abu Hanifah. Jadi banyak mewakili imam itu ya. Termasuk umpamanya kalau sholatnya kita kurang ya, kemudian banyak jamaah, maka sholat kita itu akan ditambahi dengan sholatnya jamaah lain. Maka carilah masjid yang banyak jamaahnya. Walaupun sholat kita ngantuk-ngantuk ya yang penting sebanyak jamaah ya kan, karena akan ditambahi dengan jamaah-jamaah lain pahalanya. Itu loh. Termasuk pengajian semakin banyak nih yang datang ibu, semakin pahalanya banyak. Ya, karena masing-masing orang itu punya radiasi, daya tarik radiasi kebaikan. Ya satu contoh, oh enggak, ini diradiasi oleh temennya yang nulis semuanya dan sebagainya. Itu saling membantu. Makanya orang yang duduk di majelis taklim itu tidak akan rugi selamanya. Kalau dia nggak fokus, kenapa? Minimal keberkahannya dapat. Nah itu, coba ya. Jadi tidak apa-apa kita itu melewatin orang yang sedang sholat jamaah selama mereka makmum. Dan di Madinah, kalau ibu ke Madinah dan di Mekah biasa itu orang baru datang lewat. Yang aneh, ada orang nggak paham, langsung ada orang lewat ditahan begini. Para yang paham, ngapain yang menahan saya? Pikirkan dulu. Ada yang tetap ngayal, tahan gitu. Udah dia lewat bawah. Tapi orang itu terdekat, tangannya ke bawah, dia naik ke atas. Orang? Nah itu dalam video itu Pak ada. Oh. Ya ini cerita dari Pak Wahab ya Pak siapa? Dari Bapak lah ya. Beliau pernah di Saudi lama. Ya pernah ada orang sholat yang lewat itu orang Badui yang tidak pernah ikut pengajian Al-Itqan. Orang kampung, Pluto, kampung jauh sana. Ini kan yang sholatnya punya ilmu, dia lagi sholat sendirian. Begini kan, orang Badui ngajak salaman, jadi diajak salaman. Jadi gini itu dikira ngajak salaman disalam. Mungkin soalnya batal itu. Nah, banyak kayak gitu. Itulah pentingnya pengajian itu. Ya, baik Bu. Itu Bu ya. Kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram sebenarnya berlaku juga hukum itu. Karena hukum ini tidak membedakan antara masjid dengan masjid. Hanya saja di Masjidil Haram karena banyaknya orang yang lewat maka dimaafkan. Bagaimana dimaafkan tadi kan? Jika sulit maka memberikan pelonggaran. Tetapi belum begitu ibu-ibu, kalau sholat di masjid terlalu carilah tiang, ya kan? Kemudian pakailah sutra. Jangan dekat dengan orang yang tawaf, mundur ke belakang, ya agak jauh,
di belakang tiang, insya Allah nggak dilewati. Kalau dilewati sudah di apa namanya dihalangi, kalau enggak ditabrak orang yang sudah lah. Karena namanya kadang-kadang orang penunggu, kalau orang tahu dan orang banyak seluruh dunia, nggak semuanya pintar. Kata dia baru ngajak salam itu dikira ngajak salam. Itu Bu ya. Untuk Masjidil Haram tetap berlaku, cuma ada pelonggaran karena sulitnya menjaga diri, termasuk soft laki-laki dan perempuan kadang berantakan. Yang depannya laki-laki, depannya sampainya perempuan, ya udahlah gimana lagi. Bagaimana tidak orang pas tawaf orang itu kan laki-laki perempuan pada mikir semua, ya perempuan yang ditawaf kemana? Jadi ikut soft bersama laki-laki. Kalau di Madinah insya Allah masih bisa diatur soft laki-laki dan soft perempuan. Tapi Mekah agak sulit. Maka Mekah ini ada kelonggaran. Itu Bu ya, masalah pertama, masalah sutroh, kemudian berkembang kepada kaidah masyaqqah tajibut taysir, berkembang kepada fattaqullaha mastata'tum, ya, berkembang kepada kun faqihan wa sufiyan, ya, termasuk hadis Ibnu Abbas sutroh ketika berjamaah. Baik. Masalah kedua, ada yang ditanyakan. Mumpung ada waktu, ini nggak ada waktu kan? Nggak ada masalah Bu dalam masalah sholat. Nah, ada pertanyaan, Ustadz, ketika sholat itu boleh nggak kita membaca ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh nggak? Sebelum sholat. Ya, terus dibuka apa namanya, gerakan sholat. Ya, gerakan sholat. Kalau sebelum sholat terserah aja, tapi kan sebelum. Oh, terserah. Itu ditanya boleh enggak? Jawabannya boleh atau tidak gitu loh. Kan ngomongnya belum sholat. Kalau belum sholat mau ngapain aja kan boleh. Gara-gara boleh. Kalau belum sholat kan. Jadi gini. Allahu Akbar. Lah, setelah Allah Akbar baru boleh ngapain. Ya. Ta'awud, membaca ta'awud. Ta'awud. Satu sebelum sholat. Iya, jadi nanti masa sebelum sholat ini banyak hukumnya Bu ya. Saya mau kembangkan dikit ya. Sebelum sholat ini niat enggak? Niat. Niat itu kapan? Sholat udah niat. Mau sholat. Mau apa? Sebelum sholat itu kan banyak. 1 jam sebelum sholat juga. Sebelum sholat. Pas mau sholat. Jadi sebelum sholat saya urutkan ya. Sebelum bicara ta'awudz sebelum sholat ini namanya fikih sebelum sholat. Oh iya, fikih sebelum sholat. Ya. Fikih sebelum sholat. Ya sudah ditanda Allah minasyaitonirrajim. Fikih sebelum sholat. Sebelum sholat itu tidak ada hukumnya. Maksudnya tidak ada orang yang, tidak ada hadis yang menyuruh dan melarang. Karena hukum itu terkait pas sholat. Hanya saja sebelum sholat jauh sebelumnya itu harus memenuhi syarat kan gitu. Syaratnya ya apa namanya, para ulama berbeda pendapat, tapi kita bacakan beberapa hal yang mudah. Salah satu menutup aurat. Jadi sebelum sholat menutup aurat, namanya syarat. Syarat itu sebelum. Kalau rukun, nah, makanya di sini saya tambahkan dikit Bu ya. Syarat itu sebelum. Mudahnya begitu kan saya terangkan. Kalau rukun sedang, bukan sesudah. Kalau ibu dikatakan syarat sholat, berarti syarat sebelum sholat.
Rukun sholat berarti ketika sholat. Syarat nikah. Sebelum nikah, persiapkan. Rukun nikah, pas akad nikah. Syarat haji sebelum haji. Rukun haji pas Pelaksanaan. Lah syarat sholat takbiratul ihram bener nggak? Berarti udah masuk sholat. Berarti salah. Sebelum sholat itu apa? Menutup aurat, ya kan? Kita tulis namanya menutup aurat. Tempat yang suci dari hadar. Aurat itu untuk laki-laki antara pusat dan Kemaluan. kemaluan. Paha. Antara pusat dan lutut. Kalau wanita Panjang kok. ya fokus. Wanita, ayo kok. Semuanya kecuali wajah dan telapak tangan menurut mayoritas ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan ya termasuk kaki dan sebagai telapak kaki, termasuk tidak dan seterusnya. Tapi itu kita mungkin menurut ulama. Makanya kaki itu wajib ditutup ketika sholat, maka menggunakan mukena atau ruku. Tapi kalau kita nggak mau mukena, bisa ditutup dengan kaos kaki. Sebenarnya kaos kaki ini tidak mewakili. Masih membentuk ya tadi. Ya bagusnya memang rukuh itu. Makanya kalau pakai jilbab yang panjang, yang menutupin, yang lengser itu. Kalau zaman dahulu setengah meter itu berapa senti gitu. Senti lah tak meter repot jalannya. Ya maksudnya itu pakaian luar. Di dalam ya ada pakaian khusus yang bagus, pakaian luar itu untuk ya kotor-kotoran itu. Tapi sama sekarang udah lah, itu masalah khilafiyah. Kita tidak memperbesar, silakan yang pakai jilbab yang lengser, ada yang tidak lengser, pakai apa kaki silakan. Tapi maksud saya kaos kaki sebenarnya tidak sempurna. Ada juga sebagian kalau di Mesir itu banyak ibu-ibu sholat nggak pakai kaos kaki karena menggunakan madhab Abu Hanifah. Di fikih itu gitu, Bu. Ya banyak pendapat. Ditanya nih yang pertengahan lah ya. Baik itu aurat. Karena saya katakan ini pakai kolor boleh, nggak boleh, tapi nggak etika. Kecuali yang kebanjiran, ya kan? Kebanjiran nggak ada baju silakan. Terpaksa ya kan. Yang kedua, ya tempatnya harus baju dan tempat harus suci. Kan bersih, suci. Dari hadar. Beda loh, Bu. Ya. Kalau bersih itu mungkin kelihatan bersih, tapi sebenarnya dia najis, dia bersih, Bu. Tapi kalau kena najis, jadi nggak suci. Suci itu bersih dari najis. Ya. C. Apa tadi? Masuk waktu. Syarat nih. Apanya? Syarat ya. Masuk waktu. Apalagi A, B, C, D apa lagi, Bu? Menutup aurat, menghadap kiblat. Masuk waktu artinya apa? Kalau belum waktunya nggak sah sholatnya. Makanya sholat itu jangan tergesa-gesa. Enggak mau sholat jangan, Bu. Ini saya mau agak panjang dikit. Masuk waktu ini. Agak panjang dikit. Sholat di awal waktu maksudnya apa? Nah, ini penting banget, karena salah paham. Pernah suatu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, gitu. Apa amal yang paling afdal? Salah satu jawabannya as-sholatu ala waktiha. Nah ini as-sholatu. Nah, ini diperhatikan nih, as-sholatu ala, bukan awal, ala waktiha. Di waktunya. Ada riwayat as-sholatu fi awalil waktu. Ya bolehlah digabung. Anggap saja maksudnya adalah sholat di awal waktu, walaupun hadis ini nggak mengatakan seperti itu. Sholat pada waktunya. Sekarang sholat zuhur waktunya kapan?
matahari dia. Tergelincir matahari sampai bayangan seseorang sama ya dengan panjangnya. Itu masuk sholat asar. Berarti jam 2 sholat pada waktunya enggak? Masih Pada waktu. tapi nggak enak aja. Udah jam 2 kayaknya udah mau habis. Itu maksudnya sholat pada waktunya, jangan sampai keluar waktu. Taruhlah kita ngambil pendapat, riwayat yang mengatakan sholat di awal waktu, di awal waktiha, ya, di awal waktiha. Maka dikatakan awal waktu itu tidak mesti awal langsung sholat. Nah, kenapa? Coba lihat. Kalau orang dengar azan ngapain dulu? Saya dengar azan wudhu. Dia wudhu. Azan ini sebelum ke masjid karena masa dibuka ya. Karena sebelum sholat dia haus, maka azan minum dulu. Sudah terlewati minum, oke. Habis itu apa? Saya mau ke toilet dulu. Karena disunahkan sebelum sholat harus tenang, jangan menahan air kencing dan BAB, nggak boleh. Habis itu dia wudhu. Habis wudhu ke kamar ganti pakaian, ini pakaian yang bagus, ya kan? Habis itu kopiah dandan gitu kan? Berjalan ke masjid ngambil motor, kan masjidnya jauh. Udah habis berapa menit itu? 5 menit, 10 menit. Jadi soal di awal waktu itu maksudnya seperti itu. Kita persiapan dulu, kita wudhu dulu, kita pakai pakaian, kita naik motor ke masjid, di masjid sholat sunnah dulu. Apalagi sebelum zuhur 4 rakaat, sunnahnya sebelum zuhur itu 4 rakaat. Itu sudah berapa? Ntar ditinggal sama imam. Maka yang paling baik itu jeda antara azan dan iqamah itu jangan cepat-cepat, 15 sampai 20 menit. Kalau zuhur, kalau asar, yang paling cepat itu maghrib. Maghrib itu hampir 10 menit lah. Selain maghrib diperpanjang, Pak. 20 menit, 15 menit itu. Itu berarti ahli fikih beneran. Dia tidak ahli fikih. Azan langsung komat, langsung sholat. Kenapa awal waktu? Berarti tidak ahli fikih. Itu Bu ya. Bisa dipahami, awal waktu berarti tambahin persiapan. Berarti lebih afdal mana orang yang azan atau sholat atau azan tapi dia sholat sunat dulu, zikir dulu, doa dulu, doa antara azan dan sholat. Bagus mana? Bagus orang yang mengundurkan waktu tapi untuk tadi perbuatan tadi. Yang itu ya Kun Sufyan tadi kali dia. Ya, Kun Sufyan banyak fikih itu ya bergabung dengan masalah sosial. Contoh lagi, ini banyak perbedaan pendapat. Ini khusus laki-laki. Sebaik-baik waktu ke masjid itu kapan? Pak, Bapak saya tanya aja, Bapak kalau sholat Jumat itu kapan? Jam berapa? Jam 11. Ya, terlambat Pak. Jam 11. Yang paling afdal jam berapa? Tahu dari pagi kali. Bukan Pak. Saya bacakan hadis ya. Jadi barang siapa yang pada waktu sholat Jumat dia mandi, ya kan? Iya. Dengan mandi yang lengkap, mandi besar, kemudian menggunakan minyak wangi, kemudian berjalan ke masjid, ya, kemudian dikatin imam, gitu kan? Maka dia dapat pahala besar. Barang siapa yang datang di awal waktu, seakan-akan dia berkorban dengan onta. Sekarang saya tanya sama Bapak, awal waktu yang dapat onta itu jam berapa? Karena habis itu ada yang dapat apa Pak? Onta. Terus yang kedua dapat sapi. Yang ketiga dapat kambing.
Yang keempat dapat? Iya. Nah, yang itu pintar ya? Ada juga. Yang keempat dapat? Telur. Sekarang saya tanya, ya dapat onta itu jam berapa? 10. Kata Bapak jam 11. 10. Bukan, ini pertanyaan. Dapat onta itu jam berapa? 10. Ada jam 10, ada jam 11, ada jam 9. Nah, kan nggak jelas lah. Ya Bapak jam 11 belum apa-apa karena masjidnya sepi. Nah kalau di Mekah jam 11 sudah dapat tempat. Perbelakang. Iya. Dari pagi dari Mekah. Ayo, jam berapa? Jam 8 jalan kali Mekah sama saya itu. Jam 8 sudah lumayan lah penuh ya. Yang paling baik baca subuh nggak balik. Saya pakai roti kan bisa bawa roti ini kan. Minta dari MTS kan. Minumannya bawa minum jam-jam di Mekah. Iya betul. Kali dapat ontai baca subuh nggak pulang. Betul. Oh di Mekah. Iya. Di Medina masih bisa lah jam 8 ya masih dapat lah itu di Medina. Jadi ternyata beda-beda setiap masjid itu paham pertama. Jadi hadis ini fleksibel tergantung pada tempat masjid. Itu yang kedua tidak pernah diriwayatkan ya dari sahabat ke masjid itu di Medina ya. Ke masjid itu ba'da subuh itu nggak ada. Sahabat itu orang yang paling baik, paling paham terhadap hadis. Ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang datang pada jam pertama, kloter pertama maksudnya dapat onta, sahabat nggak ada yang ba'da subuh masuk ke masjid untuk sholat Jumat, nggak ada. Jadi bagaimana? Makanya kalau kita memahami fikih itu paham seperti di zaman sahabat. Mereka datangnya ya sesuai dengan pekerjaan mereka. Maksudnya umpamanya ya mereka petani, kan biasanya kan di Madinah itu petani. Maka datangnya sekitar mungkin jam 10, jam 9 kan gitu, zaman dahulu. Walaupun nggak diriwayatkan. Nah setelah itu berarti yang kloter kedua dapat sapi. Semua sekarang pertanyaan kedua, jarak antara kloter pertama dengan kloter kedua berapa menit? Ini ada bermain kita. Karena itu tergantung yang duluannya. Kalau yang duluan jam 11 kan yang paling akhir jam 12 ya. Ya, berarti 1 jam kan? 1 jam dibagi 5. Berarti masing-masing berapa? 20 menit. Yang dapat unta Bapak dapat unta karena belum ada orang jam 11. Berarti yang dapat sapi jam 11 lebih 20 menit dan begitu seterusnya. Sebenarnya para hadirin ini itu nggak maksa kayak gini ya. Itu tuh maksudnya, wahai bapak-bapak kalau aja duluan, kosong itu dapat unta atau dapat apa, pokoknya lebih dahulu lebih baik. Maksudnya begitu. Maksud itu masih dapat apa? Itu maksudnya. Karena orang itu terlalu jelimet gitu, bingung sendiri ya. Ini namanya awal waktu. Baik, saya kembangkan lagi nih seperti pengembangan awal. Pengembangan kedua, awal waktu. Saya ingin masuk ke sholat zuhur. Sholat zuhur di dalam hadis bukan abridu. Bapak nggak kelihatan. Abridu bis sholat. Suatu ketika Rasulullah SAW di Medina itu panasnya ngentang-ngentang sampai 45 derajat, 50 derajat. Kita aja 37 itu panas banget kan kemarin. Maka karena masjidnya nggak ada AC-nya, nggak ada kipas anginnya, maka gimana caranya supaya sholat itu khusyuk? Ibu, bapak-bapak, yang paling penting sholatnya itu khusyuk. Walaupun di akhir waktu begitu. Jadi awal waktu ini kalah dengan khusyuk. Ya, coba ya.
awal waktu kalah dengan khusyuk. Maksudnya gimana? Ketika belum masuk habis duhur panas banget ruangannya, panas banget ya. Gimana caranya? Karena mesti nggak khusyuk, keringatnya keluar semua. Saya pernah sholat waktu itu di mana ya? Di Mina, di masjid Namiro, di masjid yang ujung Mina itu. Penuh banget, sholat muncul semua itu. Apa keringat kayak mandi, cukup khusyuk kan? Tapi penuhnya. Jadi sholat duhur biasa nggak mesti haji. Kalau sholat di awal waktu dipaksakan mesti nggak khusyuk. Maka beliau katakan abridu, dinginkan, dinginkan sholat, maksudnya mundurkan sampai matahari agak condong ke barat. Ini loh Bu, ini matahari ya, matahari di atas kita. Ini duhur itu kalau matahari sudah bergeser ke barat dikit sini Bu, nah itu baru boleh duhur. Ini jam 12 lebih 5. Kalau tadi di atas itu jam 11 lebih 50. Nah itu nanti nggak boleh sholat karena itu matahari di atas. Kemudian kalau ditunggu sebentar jam 13.30 itu pasti mataharinya agak kesini dikit kan nggak terlalu panas. Maka Rasulullah katakan undurkan sholat sampai 1 jam. Jadi jam 1.30 baru sholat. Sekarang saya tanya Bu, lebih baik sholat di awal waktu tapi kepanasan atau sholat dimundurkan 1 jam tapi nggak kepanasan? Berarti awal waktu tidak mutlak karena yang itu adalah kekhusyukan. Betul juga azan ini, tapi perutnya mules. Ternyata ke toilet antri, habis itu di toilet lama 4 jam. Lebih baik sholat bersama jamaah, tapi perutnya mules sambil goyang-goyang gitu, atau dia terlambat sholat jamaah, tapi perutnya sudah nggak mules. Pilih mana? Pilih sholatnya agak diakhirkan, tapi tidak mules. Berarti sholat awal waktu itu tidak mutlak. Nah itu loh Bu, itu namanya fikih. Jadi nggak kaku begitu. Oke? Itu Bu ya. Oke, ini syaratnya ini syarat sholat ya. Baik. Udah selesai awal waktu Bu ya. Saya teruskan menghadap kiblat. Itu sudah ada yang menghadap kiblat. Dibesarkan, kalau bisa dibesarkan. Dari sana nggak kelihatan, dibesarkan saja. Menghadap kiblat juga ada rinciannya Bu. Menghadap kiblat itu bukan menghadap. Ini kiblat Bu ya. Ini saya biar sekarang yang ke berapa tadi? Ke berapa? A, B, C, D, 4 ya. 4 menghadap kiblat ya. Kiblat. Menghadap kiblat itu ini Ka'bah. Bukan berarti menghadap Ka'bah begitu kok. Jadi intinya begini, kalau orang itu di dalam Masjidil Haram dan bisa melihat Ka'bah, maka wajib dia menghadap ke bangunan Ka'bah yang lebarnya 12 meter dan panjangnya 12 meter. Tapi kalau dia di luar masjid, ya, itu tidak mesti harus lihat Ka'bah. Apalagi kalau dia di luar Mekah, di Medina. Tapi kalau dia di Indonesia, gimana nggak ada kiblatnya? Makanya kalau di luar Ka'bah, di luar Masjidil Haram, yang dilihat adalah arah bukan kiblatnya, bukan Ka'bahnya. Makanya kalau sholat itu orang Indonesia itu menghadap ke barat atau ke barat laut. Nah ini penting. Ya ini peta Bu, peta ya. Ini Ka'bah di sini, Indonesia di sini. Ya ini Indonesia kan begini. Ini
ini Arab Saudi, ini Indonesia di sini. Jadi kalau kita ke barat, ini namanya barat, ini barat laut. Oh, barat laut Bu, barat agak ke utara, kan gini Bu ya. Nah, ini barat laut, ini barat laut, ini barat daya, ini barat tok. Nah, ya ada toknya. Sekarang orang Indonesia itu sering tangkalnya di sini, Bu. Loh, itu kok sholatnya nggak ada kiblat? Kata siapa dia nggak ada kiblat? Loh kok ke atas sedikit semuanya? Kok ke kiri juga masalah? Yang penting menghadap barat. Boleh namanya barat laut, boleh namanya barat daya, boleh namanya barat tok. Iya. Tepat ya. Makanya saya tanya, kok nggak tepat? Dibiarin aja, memang harus tepat. Memang harus tepat. Kan tiap berkala kan ada pengumuman tanggal sekian matahari tepat di Ka'bah, kita samain deh tuh, gitu kan. Nggak ada pengumuman kayak gitu kan? Bulan April atau setahun ada 2 kali matahari di atas Ka'bah. Nah, Sekarang kok kalau ibu ukur sekarang pakai meteran dong. Terus dari sini ibu menghadap kiblatnya di sini Bu. Kiblatnya mana? Menghadap mana? Ini kan di sini kan. Sekarang diukur ibu, tak di sini diukur coy ke sana. Memang kena Ka'bahnya. Berapa ribu kilometer? Cek. Oh, ibu gini, coba panahnya ke sana cek. Memang kena Ka'bah. Ini ada mobil khusus ibu kalau sholat di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Yakin deh tidak akan kena Ka'bah. Kenapa? Lo Masjid Istiqlal itu berapa meter? Kok ada yang mau ngitung? Lebarnya berapa meter? Ada 100 meter? Ada kok 100 meter? Ada ya? Lebarnya ada 100 meter. Loh, Ka'bah itu cuma 12 kok. Berarti orang bisa di masjid itu lagi di pojok sini, dia nggak kenal lah. nah, ada Israel. Paham nggak nih? Buat saya beritahu Bu, ini Ka'bah 12 meter, Istiqlal 100 meter. Kalau di sini oke lah ya, di depan imam atau apa, 12 meter. Yang di sini, kan nggak ada kolong. Iya, keliwat. Ka'bahnya di sini. Keliwat. Mestinya yang pojok itu nggak ada begini dong. Iya dong. Nah, bingung lagi ya. Makanya Islam itu janganlah dibuat bingung kayak gitu. Harus ada kiblat, harus sesuai dengan kompas. Memang kamu kompas itu langsung ke sini, juga kamu selalu ke Afrika, yang satu kemana, ke Palestina, Israel tadi. Itu Pak ya. Apanya? Nah. Oh ya, nanti satu-satu Pak, nanti saya jawab. Tapi ini dulu lah. Jadi yang benar, kalau kita nggak melihat Ka'bah menghadap ke arah. Ini kan ini orang yang di Istiqlal nih, kok menghadap sama pada Ka'bahnya di sini. Arahnya Ka'bah kan barat laut atau barat lah. Coba sampai MUI sendiri bingung. MUI itu pertama 2 fatwa Bu. Fatwa pertama mengatakan wajib menghadap barat. Sudah bagus, diganti barat laut. Loh, barat laut sendiri itu kan lebar. Makanya itu saya katakan ini barat laut semua ini. Tapi Ka'bahnya 12 meter ke sana, dia menghadapnya ke sono. Dan enggak menghadap ke Ka'bah, sama juga. Lewat itu makom Ibrahim Makanya paling baik itu menghadap ke arah itu bisa ya beda dikit nggak apa-apa, nggak perlu kemudian merombak masjid, merombak karpet. Saya paling nggak setuju kalau masjid itu karpetnya dimiringkan, jadi nggak enak. Kemudian karpetnya dipotong-potong, ini serong, ini serong kanan kiri kan. Kalau masjid itu dibangun ya sudah itu aja. Ya neng dikit nggak masalah.
asal jangan tengah aja. Makanya kalau saya masjid udah nggak enak, saya udah nggak setuju, tapi kan udah ini udah dibuat kayak gitu ya sudah lah, ngalah aja. Jadi ada orang nggak ngalah kok, yang satu nyerong kiri nyerong kanan, ini enak sekali itu kan. Jadi ya sholatnya beda-beda. Apa yang seperti itu? Bagaimana saya sholat di suatu masjid, orang kan sholat sajadahnya kurang lebih kita kalau kamu sajadahnya dibikinkan imamnya diatur oleh makmumnya. Nah itu karena enggak pak. Saya berikan, nggak munsafian. Saya tambahkan supaya ibu agak agak lebih luas lagi. Luas bahasanya. Saya berikan satu hadis yang menarik. Hadis itu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. La tastakbilul qiblata biwaitin wala biqaulin. Janganlah engkau menghadap kiblat ketika buang air kecil dan buang air besar. Itu larangan, tetapi larangan nggak sampai haram. Ya makro. Larangan itu kadang haram, kadang makro. Di dalam asana toilet, ya itu kebanyakan tidak sampai derajat haram, ya, tapi makro, umpamanya cebok dengan tangan kanan, itu nggak sampai dosa, cuman makro. Kemudian kalau masuk toilet itu tangan apa kaki kalau masuk pakai kaki kanan dosa enggak? Enggak. Makanya saya katakan masalah toilet dan makan dan sejenisnya dan seterusnya masuk dalam kategori itu adab, derajatnya maksimal makruh atau sunnah, tidak sampai pada haram atau wajib. Jadi kalau ada larangan itu makruh, ada perintah namanya sunnah. Disunahkan makan dengan tangan kanan, disunahkan makan yang dekat-dekat, nah, gitu. Masuk toilet dengan kaki kiri, bawa dengan tangan kanan, nah begitu. Itu sunnah dan makruh. Jadi kalau minum air anjing ini makro karena tangan setan, ya. Itu ada. Maka saya katakan sekarang janganlah engkau menghadap kiblat ketika BAB dan ketika kencing, menghadap sono, makro. Tetapi Rasul mengatakan walakin sarriku. Bahwasannya nggak kelihatan ya. Sebenarnya di internet bisa, cuman ya harus cepat. Walakin sarriku au gharribu. Tetapi hendaknya menghadap ke timur atau ke barat. Nah, ini Rasulullah bersabda kepada siapa? Kepada sahabat yang ada di Madinah. Nah, makanya ibu, Islam itu juga atau peta. Ya, kenapa ini Rasul mengatakan timur dan barat? Berarti ibu harus tahu timur dan barat. Sekarang ini Madinah ini bu, Madinah. Mekah mana? Mekah. Dari sini kan? Ada perlu dibukakan peta? Nggak usah ya? Nggak usah itu. Nggak usah ya? Ceritanya. Ya ceritanya aja. Ini Palestina di sini, ujung Palestina. Jadi ini utara, ini selatan, oke? Rasulullah itu bicara sama penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, kamu jangan BAB menghadap selatan, kan gitu kan? Atau utara, karena kalau menghadap utara berarti membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap selatan berarti menghadap Ka'bah dalam keadaan kencing dan BAB, dilarang, maksudnya makruh. Tetapi yang paling baik apa?
hadaplah ke timur atau ke barat. Kalau menghadap ke timur kira-kira belakangi Ka'bah enggak? Bu? Kalau menghadap barat membelakangi Ka'bah enggak? Menghadap ke barat kalau di Indonesia. Peta ini susah. Mana peta? Mekah. Oke, bahasa Indonesia. Mekah. Maksudnya biar paham. Orang itu nanti apa maksud Ustaz itu? Gambar yang apa? Ini kan. Ini sudah selesai. Mekah. Nah, kita lihat Mekah di sini, Bu. Maaf nih, lihat. Mekah di sini. Madinah di mana? Di atas. Ya kan? Madinah di atas nih kan itu. Nah, ini Mekah, Madinah di mana? Nah, ini Madinah di atas. Di atas. Nah, lihat nih, Bu. Ini Mekah, Bu. Madinah deh di atas. Kayak kelihatan ya. Ini Jeddah di samping, ini Madinah di sini. Madinah, Bu. Ya, ini Madinah. Madinah di atas. Ini Madinah, Bu. Ini Palestina di sini, oke? Nah, kita kecilkan ini Madinah kan? Benar kan? Nah, di atas. Nah, oke. Palestina di atas lagi. Mana Palestina? Mana Palestina di sini? Ya, ke utara dikit. Indonesia di mana? Indonesia bukan di bawah, sebelah timur ini. Jadi lu biar tahu. Nah, ini Indonesia ini yang ada titik biru ini Indonesia. Sekarang gini, ya kan? Rasulullah mengatakan janganlah menghadap Mekah. Mekah di sini, Madinah di atasnya. Tapi hadaplah ke timur dan ke barat. Itu tuh khusus orang Madinah. Sekarang ada desa boleh nggak dipraktekkan itu? Perintah Rasul boleh dipraktekkan nggak? Harus kalau Nah, belum kan? Berarti belum paham. perintah Rasul harus dikerjakan. Berarti belum paham. Paham nggak petanya, Pak? Paham nggak? Kalau ini nggak ada petanya, paham nggak? Madinah di utara, Mekah di selatan. Janganlah menghadap Mekah dan menghadap membelakangi dan menghadap, berarti nggak boleh menghadap utara, nggak boleh ke selatan. Kalau di Madinah, Indonesia di mana? Sininya. Ini timur. Kalau ada ke sini kalau kena Mekah. Ini timur ya. Berarti Rasul hadaplah ke timur atau ke barat ketika BAB. Lah Indonesia itu di timur kok. Berarti hadaplah timur atau barat, ya berarti menghadap apa dong? Paham nggak sih, Bu? Jadi kudu kita garisin dulu berarti itu. Di peta. Ya ini kan ya petanya inputnya, Bu. Ini sebelah timur kan. Kalau kita menghadap ke timur atau ke barat, berarti kan menghadap Ka'bah. Coba digaris aja tar. Ya, makanya saya garis tadi di itu kepanjangan kayak garisnya di sini tadi. Ini Madinah, ini Mekah, ini Indonesia. Rasulullah mengatakan hadaplah ke timur kepada ahli Madinah, ke sana. Dan hadaplah ke barat, ke sono. Berarti benar kan? Karena Mekahnya di bawah. Iya. Itu tidak berlaku untuk orang Indonesia gitu loh maksudnya. Hadis itu nggak boleh diamalkan. Jadi ada hadis yang tidak boleh diamalkan. Kalau diamalkan malah dosa. Nah, itu Bu ya. Tidak semua hadis diamalkan. Contohnya ini, Indonesia berarti dibalik. Hadaplah ke utara atau ke selatan, karena Ka'bah di barat dan timur. Kalau nggak ada timur berarti belakangi Ka'bah.
Itu Bu ya. Iya. Nah, juga dia juga. Nggak ngerti. Bisa dimahami, Bu? Ya. Satu. Yang kedua, barat berarti bukan Ka'bah. Selatan, jadi gini, kalau menghadap ke barat berarti tidak menghadap ke Ka'bah menurut ahli Madinah ya. Iya. Berarti kalau ke barat, maaf mana tadi? Madinah itu mana tadi? Di atasnya. Ya ini ya. Iya. Berarti kalau dia menghadap ke barat bukan menghadap ke Ka'bah, menghadap ke timur berarti bukan menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah itu kalau ke selatan. Pasti walaupun begini nanti. Ini kan masuk selatan semua. Iya. Iya. Begitu juga Indonesia. Indonesia itu poinnya menghadap ke Barat. barat, itu sudah menghadap ke Ka'bah walaupun menceng dikit. Jadi batasan Ka'bah itu arah barat. Oh. Itu maksudnya barat laut, barat daya. Selama tidak menghadap utara, selama tidak menghadap ke selatan, dan selama tidak menghadap timur, maka sah sholatnya. Boleh Bu, maka sholat itu mau Ka'bahnya sono sini. Bahkan kalau kita salah menghadap Ka'bah nggak apa-apa. Ya, di bandara itu kadang-kadang kan kita mau mana sana. Kalau sudah sholat ternyata salah, nggak usah diulangi. Oke Bu, Ibu ini di bandara di mana? Di hotel nggak ada tandanya sholat aja. Tapi setelah kira-kira sholat. Setelah sholat, Pak, bukan situ sana. Ya sudah terlanjur. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi maksudnya di rubah-rubah itu kiblatnya kan dulu di Jakarta dirubah juga. Oh, kalau kita semua ini masih di Jakarta Ya itu berlebihan. kan dirubah semua akhirnya. Apanya? Masjidnya diukur. Ya itu berlebihan. Saya nggak setuju itu, nggak ahli fikih itu. Yang merubah masjid seluruh Jakarta nggak ahli fikih itu. Iya, termasuk masjid saya Itu ahli apa? masjid di komplek. Semuanya dirubah demi menghadap Ka'bah. Itu nggak benar. Iya, akhirnya miring masjid. Kenapa? Pertama menghabiskan dana, Iya. dua meribut. Ya. Padahal masjid lama nggak masalah. Memang kurang akurat dikit, nggak masalah. Memang tadi saya katakan masjid Istiqlal akurat. Coba sekarang masjid Istiqlal dirombak, nggak berani kan? Dirombak sebesar itu, nggak berani. Paling masjid kecil itu Iya, dirombak. di komplek. Iya. Dirubah. Akhirnya digunting-gunting itu karpet. Iya, digunting-gunting. Kok ibadah kok nyulit diri sendiri? Karena nggak ahli fikih. Cuma kalau diterangkan, masyarakat nggak terima. Oh, ini kurang akurat Ustaz. Karena ibadah pakai perasaan, nggak pakai ilmu. Jadi bingung ya saya nasihatin jangan beribadah pakai perasaan Bu. Wah nggak enak, kurang serok. Dalilnya mana? Quran Sunnah kan gitu. Penafsiran para ulama tentang Quran Sunnah apa itu yang dipakai dalam Islam itu. Kalau ada suatu mana dalilnya? Bukan yang nggak enak ya? Bukan yang nggak enak itu. Ya nggak enak itu. Oh ibadah kok nggak enak. Kalau kiblatnya nggak dirubah menghadap Afrika. Ada Israel. Ya gitu Pak ya. Iya. Itu syarat loh. Saya mau bicara syarat loh tadi. Iya. Tadi apa syaratnya? Tunai lagi syaratnya apa kok? Apa syaratnya kok? Syaratnya apa tadi? Yang itu dipersiapkan Banyak tempat banget. suci dari Syarat itu sebelum menutup aurat, khilaf kan? Iya. Ini namanya suci oke lah ya. Masuk waktu udah kita terangkan, kiblat juga khilaf. Apalagi? Niat, niat. Baik. Niat ini Bu, ini nggak sepakat. Sekarang saya tanya. Tadi yang sepakat tuh. Niat itu saya tanya sebelum sholat atau setelah? Belum. Syarat berarti. Sebagian ulama mengatakan niat itu sebelum sholat. Khusus mazhab Syafi'i jadi Indonesia mengatakan niat itu masuk di dalam sholat.
niat menurut mazhab Syafi'i masuk di sholat, di wudu, di puasa. Jadi begini, mazhab Syafi'i mengatakan kalau niat sholat itu maka niat rukun sholat yang pertama. Yaitu begini, ketika jadi mereka mengatakan ketika sudah mau sholat ya Allah, pas ini pas Allah, niat sambil niat dalam hati. Gimana mau ngomong padahal dia belum sholat? Itu enggak konsekuen ya. Pas ini, ini pas niat nih, pas takbir ini pas niat. Mazhab Syafi'i. Buku wudu, pas wudu itu niatnya kapan wudu? Menurut mazhab Syafi'i kapan niatnya? Pas mengusap kepala. Pas rukun pertama. Rukun wudu ada berapa, Bu? Ibu wudu udah berapa puluh tahun? Apa? Ayo rukun wudu ada berapa? Ini hal yang penting banget tapi boleh tahu. Rukun wudu itu satu. Mazhab Syafi'i ya, niat. Kapan? Ketika membasuh muka. Kedua, mencuci muka, membasuh muka, mencuci muka. Ketiga, mencuci tangan sampai siku-siku. Keempat, mengusap sebagian kepala, sebagian, jangan sampai lupa, sebagian. Nah, enggak semuanya. Kelima, mengusap kaki sampai mata. Keenam, tertib. Udah itu. Kalau bismillah itu sunnah. Sunnah itu ada 10. Ya, pertama baca basmalah. Terus mencuci tangan sebelum dimasukkan dalam ember. Zaman dulu nggak ada keran. Atau sebelum dicuci tangan. Ketiga, berkumur-kumur. Siapa nih, kok? Keempat, masukkan air ke dalam hidung, keluarkan lagi. Ya, mulut, hidung. Terus mengusap berapa? Kelima, mengusap seluruh kepala bolak-balik. Itu sunnah. Maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mengusap rambut itu cukup 3. Itu yang rukunnya, sunnahnya seluruhnya gitu. Kemudian mengusap telinga dengan air yang baru, jangan begini, jangan begini enggak. Begini terus ambil air lagi. Ini itu sunnah. Habis itu yang punya jenggot tebal di sela-sela. Ini berapa itu? Ya, ke-8 ya. Terus ini menyela-nyela jari jemari, kaki dan tangan. Kemudian mendahulukan kanan dengan kiri. Jadi kalau ibu wudu ini dulu, boleh nggak? Boleh. Ya itu pakai perasaan. Jadi kalau agama kok kiri dulu, mana? Bukan, agama nggak pakai perasaan. Makanya ada seorang ustaz nih, ustaz urusan luar negeri juga, cuma nggak paham fikih. Dia katakan, ustaz, itu ada jamaah kita wudu kok begini. Dan kenapa memang saya bilang gitu? Ya nggak sah lah, loh, nggak sah. Jadi dia itu udah memaatkan wudunya nggak sah ketika kanan kiri, kan ada itu ya, jamaah kanan kiri jadi mungkin ibu-ibu gitu, kanan kiri. Kata usahanya nggak sah. Kenapa nggak usah, Ustaz? Karena nggak sesuai dengan wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah wudu itu harus sesuai makluk? Oh enggak? Persis. Ini bahaya banget ini.
artinya persis nggak beda sedikit pun. Karena saya tanya sama bapak-bapak, memang sholat bapak makhluk seperti sholatnya Rasulullah? Ya enggak lah, pasti enggak. Memang Rasulullah baca apa ketika zuhur nanti rakaat pertama? Nggak tahu kan? Rakaat kedua baca apa? Kan nggak tahu. Berapa lama kan nggak tahu. Pernah di Rasul itu ketika sholat zuhur itu orang sholat, orang pulang ngambil barang masih rakaat pertama. Berarti sholat kita itu nggak sesuai dengan Rasulullah, berarti batal semua dong menurut madzhab Ustaz tadi. Debat ya. Memang kalau nggak sesuai dengan wudhunya Rasulullah blok nggak sah. Rasulullah itu katanya wudhu itu begini dulu, kanan dulu, tidak. Siapa yang mengatakan itu nggak sah? Saya jawab pokoknya. Nah pokoknya nih, pokoknya nggak sesuai dengan hadis. Harus ada siapa ulama yang mengatakan itu nggak sah, nggak bisa jawab. Ternyata para ulama mengatakan taqdimul yumna alal yusra itu sunnah, yang mendahulukan kanan dulu baru kiri itu sunnah. Seandainya yang mendahulukan kiri kemudian baru kanan itu sah wudhunya, tapi nggak ngikutin sunnah gitu loh. Itu namanya bersikap pertengahan, dan terlalu berlebihan dan terlalu meremehkan. Kita walaupun tahu itu tetap boleh, tetap kita mendahulukan yang kanan dulu karena dapat pahala. Kayak tadi kan dapat pahala mendahulukan. Itu Bu. Jadi mendahulukan tangan kanan itu sunnah. Kemudian at-thaharatu salasan nomor 9. Toharatu salasan maksudnya apa? Diulangi 3 kali. Ini 3 kali, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, apalagi 1, 2, 3. Orang pun sekali aja. Ini kalau orang Indonesia itu nggak jelas lagi gitu. Yang satu terlalu fanatik, ya, yang asal apa adanya tahu, terlalu meremehkan, nggak ada dalilnya. Sama-sama salah kan, ini gini-gini oke lah. Tetapi ada yang tahu nggak sah, yang nggak sah itu bahaya kok nggak sah. Memang dia nggak ngikuti sunnah tapi sah. Sekali aja saya sudah. Yang terakhir al-muwalah itu nomor 10 itu muwalah itu apa? Muwalah itu berlangsung terus, jangan dijeda. Ini begini. Wudu. Pergi dulu. Ambil dulu, nuangkan teh dulu, nuangkan air tehnya. Ini padahal baru saja ngusap wajah. Tapi itu wudu lagi. Nah itu namanya boleh nggak? Boleh. Cuma nggak sunnah. Makanya wudu sambil ngobrol boleh nggak? Boleh. Cuma tadi nggak. Gitu loh Bu, kita berpikir kita tahu hukumnya, tapi bukan berarti hukum kemudian dipermainkan, enggak. Tapi kita mencari yang paling afdal. Cuma tidak menghukumi orang lain kemudian nggak sah gitu. Kalau setiap gerakan ada doanya, Ustaz, kalau mainnya asal kalim tidak ada ajarannya. Itu namanya beragama pakai perasaan. Ini doa Allahumma inni as'aluka. Nah, wal barakah wa usbika. Itu umur Allahumma inni as'aluka apa? Allahumma inni as'aluka. Itu selesai wudunya setengah jam. Kalau kemarin sudah habis. Kasian yang nunggu belakang lama banget. Itu kenapa itu ada yang ajaran begitu? Dulu saya pakai soalnya. Dulu saya ngajarin. Terus makanya saya tanya dalilnya dari mana, ngajarin kayak gitu, dalilnya dari mana? Tahu kan? Ditanya nggak tahu, ngajari sesuatu yang tidak ada dalil. Itu kok ya Islam kalau masalah hukum harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian harus ada kalam ulama. Nggak boleh menafsirkan hadis sendiri kayak ustaznya tadi. Padahal urusan Timur Tengah loh. Kita kesana Timur Tengah belajar apa? Menafsirkan sendiri. Ya, penafsiran selalu benar. Itu kok ya. Karena mereka langsung Quran dan hadis ya ceritanya. Quran hadis itu nggak boleh
belajar dari Al-Quran hadis nggak boleh langsung, terus melalui ulama, melalui ustadz gitu Bu ya. Bu, saya ulangi Bapak, tidak boleh belajar Islam melalui Al-Quran dan hadis langsung sendiri, harus melalui ulama atau membaca penjelasan ulama dalam hal itu. Kalau nggak itu sesat. Bapak ada pertanyaan? Udah habis waktunya, ada pertanyaan? Silakan Pak. Mana mic-nya? Ada. Kayaknya udah Ustaz. Udah. Boleh tutup acara dikit lagi dulu. Apa? Boleh tutup. Sudah. Satu ini satu dah. Satu terakhir, udah berjumlah. Terakhir Pak, saya jawab singkat. Langsung aja ya. Tapi itu dikeraskan. Celananya digulung ya cingkrang. Yang tidak boleh atau yang dimakruhkan itu bukan nggak boleh, dimakruhkan itu pas sholat tuh sibuk dengan nah itu pas sholat. Kalau sebelum sholat tadi nggak ada hukumnya. Sebelum sholat nggak kata siapa, mau gini juga boleh, mau gini juga boleh sebelum sholat loh. Mau gulung celana nggak gulung celana terserah. Kemudian kedua, apakah isbal itu membatalkan sholat? Tidak ada hadisnya Pak, hadisnya dhaif Pak. Para ulama dulu coba cari buku ulama dahulu, tidak ada yang batalkan sholat. Kemudian isbal ada, ya, tidak ada itu membatalkan. Itu masalah sendiri, sepertilah para ulama. Tapi masalah masuk dalam sholat tidak ada. Nggak ada masalah. Ibu bahkan isbal itu mana itu? Apalagi laki-laki perempuan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara hukum laki-laki dan hukum perempuan kecuali dalam aurat. Kedua di dalam ini, kalau laki-laki itu merenggang, kalau ibu-ibu itu menutup. Ketiga dalam suara, kalau laki-laki itu suaranya keras, ibu-ibu nggak boleh bersuara. Nah, kalau nggak boleh salah Pak, nggak boleh. Nah, suaranya jangan keras. Itu aja bedanya. Yang lain sama. Di buku sholat Albani, bikin sholat itu bahwa perempuan sama laki nggak ada bedanya katanya soal sujud. Biar aja, kan pendapat. Tapi yang benar mana soalnya? Yang benar kalau saya ngikutin beda. Kenapa? Karena perempuan itu aurat. Contohnya laki-laki tadi bedanya tadi. Loh, laki-laki ketika imam salah ucapkan apa? Subhanallah, perempuan? Nah, beda kan? Kata siapa nggak ada bedanya. Nah ya, dalam hal ini beliau kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Karena harus membandingkan dengan ulama lain. Dalam mazhab Syafi'i ada 5 perbedaan, dalam mazhab Nabi juga ada. Nah, jadi kata ulama boleh, tapi harus ada perbandingan ulama lain. Ya, kita mengikuti ulama yang mayoritas. Gitu ya. Sudah selesai, waktunya habis Pak ya. Nanti waktu yang lain di luar forum kita tanya jawab. Demikian ibu-ibu ya. Mudah-mudahan banyak dipahami hari ini, banyak masalah-masalah yang dulunya kita nggak paham ternyata jadi paham. Ya dulunya kita pakai perasaan, sekarang pakai dalil ya. Yang lagi beribadah jangan pakai perasaan. Harus ada dalilnya, Quran dan Sunnah dan kalam. Insya Allah ibadah kita akan benar dan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak mudah menghukumi orang lain tanpa ada dasar. Mending diam ya, Sa. Ya? Mending diam aja. Ya, mendingan kalau kita nggak paham sih. Demikian ibu-ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.